warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 3. Today we will explain about komponen-komponen pembelajaran. So let me introduce myself. My name is Tulistan Ulfa and me as the first speaker. So materi pertama tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Menurut Nana Chaudhry, Sukma Dinata tahun 2002 mengidentifikasi ada 4 manfaat dari tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Kemudian yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Dan yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Dan yang terakhir, memudahkan guru mengadakan penilaian. Kemudian yang selanjutnya, materi pembelajaran. Yang pertama, apa itu pembelajaran? Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau instructional material adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Kemudian, menurut National Center for Vocational Education Research Ltd, ada 3 pengertian materi pembelajaran, yaitu yang pertama, materi pembelajaran merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaah implementasi pembelajaran. Dan yang kedua, segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian yang ketiga, seperangkat substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok yang utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya jenis-jenis materi pembelajaran. Jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu fakta. Fakta adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa, dan lain-lain. Contohnya mulut dan paru-paru. Kemudian yang kedua, konsep. Konsep adalah segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, dan lain-lain. Contohnya usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia secara in situ dan ex situ dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, prinsip. Prinsip adalah berupa hal-hal pokok dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, teori, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Contohnya hukum Hendy-Weinberg. Kemudian yang keempat yaitu prosedur. Contohnya langkah-langkah dalam menggunakan metode ilmiah, yaitu merumuskan masalah, observasi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap. Contohnya pemanfaatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang selanjutnya, prinsip-prinsip penentuan materi pembelajaran. Yang pertama, relevansi atau kesesuaian. Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal kata, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan konsep atau prinsip ataupun jenis materi lain. Contohnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik adalah mendeskripsikan sistem gerak pada manusia dan hubungannya pada manusia. Yang kedua, prinsip yang kedua yaitu konsistensi. Kemudian prinsip yang ketiga adalah adekuensi. Adekuensi atau kecukupan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Kemudian, yang keempat, cakupan materi pembelajaran. Dalam cakupan materi atau ruang lingkup materi pembelajaran harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu yang pertama, aspek kognitif, aspek afektif, atau aspek psikomotor. Karena ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, keluasan materi, berarti menggambarkan seberapa banyak materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kecakupan atau memadainya kecakupan materi juga perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.
Jadi proses pembelajaran adalah merupakan suatu proses yang menjadi inti dari kegiatan transfer of knowledge dan transfer of action dari guru kepada siswa di sekolah. Baik, saya pikir cukup sekian dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ray Rifki. Terima kasih. Bagian C, metode. Apa sih itu metode? Metode adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik atau secara sistematis untuk mencapai suatu maksud atau suatu tujuan. Berdasarkan definisi tersebut, ada cara yang ditempuh seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dan jadi pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan. Jadi dapat dikatakan teori belajar merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar, sehingga membantu kita semua memahami proses inherent yang kompleks dari belajar. Dan yang kedua itu macam-macam metode pembelajaran. Metode pembelajaran banyak macam jenisnya. Setiap jenis metode pembelajaran mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tidak menggunakan suatu macam metode saja. Tidak menggunakan satu macam metode saja. Mengkombinasikan penggunaan beberapa metode yang sampai saat ini masih banyak digunakan dalam proses belajar mengajar. Menurut Nana Sajana, dalam buku dasar-dasar proses belajar mengajar, terdapat berbagai macam metode di dalam pembelajaran, yaitu metode ceramah, metode tanya jawab atau Q&A, metode diskusi, metode realisasi, metode kerja kelompok, metode demonstrasi, dan eksperimen, dan banyak metode-metode lainnya. Dan yang ketiga itu adalah faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran. Jadi ada beberapa faktor, yaitu A, siswa atau peserta didik. Pemilihan suatu metode pembelajaran harus menyesuaikan tingkat jenjang pendidikan siswa. Pertimbangan yang menekankan pada perbedaan jenjang pendidikan ini adalah pada kemampuan peserta didik. Apakah sudah mampu untuk berpikir abstrak atau belum? Penerapan suatu metode yang sederhana dan kompleks tentu sangat berbeda, teman-teman sekalian, dan keduanya berkaitan dengan tingkat kemampuan berpikir dan berperilaku peserta didik pada setiap jenjangnya. Dan B, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Setiap pembelajaran tentu memiliki tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, teman-teman sekalian. Penyelenggaraan pembelajaran tujuan agar peserta didik sebagai warga belajar akan memperoleh pengalaman belajar dan menunjukkan perubahan perilaku, di mana perubahan tersebut bersifat positif dan bertahan lama. Kalimat tersebut dapat dimaknai bahwa pembelajaran yang berhasil adalah pembelajaran yang tidak hanya akan menambah pengetahuan peserta didik, tetapi juga berpengaruh terhadap sikap dan cara pandang peserta didik terhadap realitas kehidupan. C. Faktor-faktor materi pembelajaran. Materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman, keluasan, kerumitan yang berbeda-beda. Materi pembelajaran dengan tingkat kesulitan yang tinggi biasanya menuntut langkah-langkah analisis dalam tataran yang beragam. Analisis bisa hanya pada tataran dangkal sedang maupun analisis secara mendalam. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat mampu memberikan arahan praktis untuk mengatasi tingkat kesulitan suatu materi pembelajaran, teman-teman sekalian. Dan D, situasi pembelajaran. Situasi pembelajaran yang diciptakan guru tidak selamanya sama, teman-teman sekalian. Maka harus memiliki metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi yang diciptakan di waktu yang lain, sesuai dengan sifat bahan dan kemampuan yang ingin dicapai, teman-teman sekalian. Oleh karena itu, guru harus menciptakan lingkungan belajar serta berkelompok. Jadi situasi yang diciptakan mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, adalah guru.
latar belakang pendidikan guru diakui mempengaruhi kompetensi. Kurangnya penguasaan terhadap berbagai jenis metode menjadi kendala dalam memilih dan menentukan metode, apalagi dalam bentuk belum memiliki pengalaman mengajar, belum memiliki pengalaman belajar dalam dalam pelaksanaannya, menemui kendala disebabkan labilnya kepribadian atau dangkalnya penguasaan atas metode yang digunakan, teman-temanku sekalian. My name is Asma Lusna. Here I will explain the material about lab section atau bagian alat pembelajaran. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian alat pembelajaran menurut para ahlinya. Yang pertama itu menurut Wijaya dan Rosyan pada tahun 1904 yang dimaksud alat peraga pendidikan adalah sebuah media pendidikan yang berperan sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa sehingga siswanya tidak menjadi bosan dalam meraih tujuan belajarnya. Yang kedua itu menurut Nasution pada tahun 1985 yang dimana alat peraga pendidikan adalah alat pembantu dalam mengajar agar siswanya menjadi lebih efektif. Yang ketiga itu menurut Sujana ya pada tahun 2009 yang dimana alat peraga adalah pendidikan suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan untuk membantu gurunya agar proses belajar mengajar siswanya lebih efektif maupun efisien. Yang keempat menurut Faisal pada tahun 2010 yang dimana alat peraga pendidikan yaitu sebagai instrumen audio maupun visual yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih menarik lagi dan membangkitkan minat siswa dan siswi dalam mendalami suatu materi tersebut. Dan adapun tujuan dan alat peraga yang disebutkan, yang pertama itu alat peraga dalam pendidikan itu memiliki tujuan supaya proses pendidikan tersebut lebih efektif lagi dengan jalan meningkatnya semangat belajar para siswa tersebut. Yang kedua itu alat peraga pendidikan dapat memungkinkan lebih sesuai dengan perorangan pastinya, yang dimana siswa belajar dengan banyak sekali kemungkinan sehingga belajarnya dapat berlangsung sangat menyenangkan menurutnya atau bagi masing-masing individu. Yang ketiga itu alat peraga pendidikan mempunyai manfaat supaya belajar lebih cepat dan segera bersesuai antar kelas atau di luar kelas, dan alat peraga ini dapat memungkinkan mengajar lebih sistematis dan juga pastinya teratur. Dan adapun manfaat dari alat peraga ini, yang pertama itu menimbulkan minat sasaran pendidikan, yang kedua mencapai sasaran yang lebih banyak lagi, yang ketiga ini dapat membantu dalam mengatasi berbagai macam hambatan dalam proses pendidikan. Yang keempat dapat merangsang sasaran dari pendidikan untuk mengimplementasikan atau melaksanakan pesan-pesan kesehatan atau pesan pendidikan yang dapat disampaikan. Dan yang kelima itu dapat membantu sasaran pendidikan untuk belajar dengan cepat serta belajar lebih banyak materi atau bahan yang disampaikan. Dan yang keenam itu merangsang sasaran pendidikan untuk bisa meneruskan berbagai pesan yang disampaikan yang memberi materi kepada orang lain. Nama saya Nurun Anissa dari kelas PBIC. Sebagai pemateri yang terakhir, saya akan menjelaskan bagian E dan bagian F. Langsung saja, E, sumber belajar. Sumber belajar atau learning resources adalah segala bentuk sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, yang dapat memudahkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran atau standar kompetensi tertentu. Adapun beberapa ahli telah mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari sumber belajar itu sendiri. Di antaranya ada Yusuf Hadimyarso, di mana beliau mengungkapkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan yang baik secara terpisah maupun terkombinasi yang dapat memudahkan terjadinya belajar. Lalu ada Edgar Dale, di mana beliau mengungkapkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Lalu ada yang terakhir ada Rohini,
beliau mengungkapkan bahwa sumber belajar atau learning resources adalah semua sumber yang terdapat dari luar diri seseorang atau peserta didik yang dapat memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar. Sumber-sumber belajar itu sendiri dapat berbentuk pesan. Pesan ini dapat berupa informasi maupun bahan ajar yang terdiri dari cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan lain sebagainya. Lalu ada orang seperti guru, siswa, ahli, narasumber, tokoh rakyat, tokoh karir, dan lain sebagainya. Lalu ada bahan ini seperti buku, item-item tertentu yang digunakan dalam belajar, transparansi, slide, grafik yang dirancang untuk pembelajaran, dan lain sebagainya. Lalu ada alat atau perlengkapan. Alat atau perlengkapan ini dapat meliputi perangkat keras, komputer, televisi, radio, DVD, papan tulis, dan lain sebagainya. Lalu ada metode pendekatan atau teknik, dapat berupa diskusi, pemecahan masalah yang dapat berupa perseorangan atau berkelompok, debat, talk show, dan sejenisnya. Dan yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan ini dapat meliputi ruang belajar, kelas, aula, laboratorium, perpustakaan, museum, dan lain sebagainya. Bagian F, evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, di mana informasi ini akan digunakan sebagai alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan. Dan juga merupakan kegiatan untuk mengetes sejauh mana tingkat kecakapan seseorang atau sekelompok orang. Evaluasi dapat membantu atau memotivasi guru dan peserta didik agar lebih giat dalam belajar dan meningkatkan proses berpikirnya. Bagi guru, evaluasi digunakan untuk mengetahui prestasi dan kemajuan siswanya agar dia dapat mengambil keputusan yang tepat apabila ada siswanya mengalami kesulitan dalam belajar. Sedangkan bagi siswa sendiri, evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik yang tepat untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan kemajuan belajarnya, sehingga ini akan membuat dia untuk lebih giat lagi dalam belajar dan juga meningkatkan prestasi dirinya. Evaluasi ini juga tidak hanya dilakukan pada guru, namun juga pada siswa yang dapat berupa self-assessment atau evaluasi diri, di mana evaluasi diri sendiri dapat membantu untuk melancarkan proses belajar dan juga meningkatkan keberhasilannya, karena melalui evaluasi siswa akan dapat mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman atau tingkat capaiannya dalam proses belajarnya selama ini atau selama dalam kurun waktu belajarnya. Lalu mengapa evaluasi itu penting? Karena evaluasi ini akan membantu dalam kelancaran proses pembelajaran. Baik, saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.